Brigade Al-Qassam menerbitkan klip video yang mendokumentasikan proses penyerahan tahanan Israel ke Palang Merah Internasional pada tahap ketiga. Penyerahan tahanan tersebut turut disambut bahagia oleh penduduk Palestina. Beginilah detik-detik saat Hamas membebaskan sandera Israel. Satu persatu tawanan diserahkan ke Palang Merah dan masuk ke ambulans. Warga Palestina pun turut menyambut kepulangan warga Israel dengan berjejer di tepi jalan. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka menyerahkan 17 tahanan baru. Jumlah tersebut terdiri dari 13 tahanan Israel, 3 tahanan Thailand, dan 1 tahanan Rusia. Media Israel mengindikasikan bahwa para tahanan Israel dipindahkan dari kota Gaza di hadapan penduduk kota tersebut. Sementara Hamas menegaskan bahwa mereka berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah tahanan yang dibebaskan sebagaimana tercantum dalam perjanjian gencatan senjata kemanusiaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukannya yang ditempatkan di Gaza pada Minggu 26 November. Kedatangan Netanyahu tersebut langsung ditanggapi oleh perlawanan Islam di Palestina, Hamas. Kantor Perdana Menteri rezim Zionis menyebut Netanyahu menerima laporan keamanan dari pasukan yang berada di medan pertempuran. Selama kunjungannya, PM Israel menekankan bahwa tentara Israel dalam kondisi siap berperang. Mereka akan terus berada di Gaza sampai mencapai kemenangan penuh. Bassem Naim, salah satu pemimpin gerakan Hamas, bereaksi terhadap masuknya Netanyahu ke jalur Gaza. Naim menyebut masuknya Netanyahu ke jalur Gaza sembunyi-sembunyi untuk mengambil foto propaganda. Namun tindakan pemimpin Zionis itu dinilai sebagai kegagalan, bukan kekuatan. Lebih lanjut dikatakannya, rezim Zionis berupaya mencegah dan mengganggu kebahagiaan rakyat Palestina yang menyambut pembebasan tahanan Palestina. Pasalnya, pihak Israel gagal membebaskan tahanan dengan menggunakan kekerasan. Saat ini, perlawanan dinilai lebih unggul di medan perang dibandingkan Zionis. Sebanyak 39 tahanan Palestina dilepaskan dari penjara pendudukan Israel. Kedatangan puluhan tahanan tersebut disambut sorak bahagia keluarga dan ribuan warga Palestina. 39 tahanan tersebut terdiri dari anak di bawah umur. Pembebasan sejumlah tahanan Palestina ini terjadi setelah hari ketiga dari gencatan senjata yang berlangsung selama 4 hari. Anak-anak Palestina yang telah dibebaskan dari penjara Ofer tiba di pusat kota Ramallah di tepi barat. Mereka langsung disambut ribuan warga yang turut membentangkan bendera Palestina. Para orang tua tahanan yang dibebaskan juga langsung memeluk anak-anak mereka. Di tengah sambutan besar-besaran itu juga terdengar teriakan slogan-slogan yang mendukung perlawanan dan Gaza. Perayaan menyebar ke seluruh kota Yerusalem dan tepi barat yang diduduki. Seorang tahanan yang bebas mengaku kegembiraan atas pembebasan tersebut bercampur dengan kesedihan bagi para syuhada di Gaza. Banyak yang mendoakan agar tahanan lain yang masih berada di penjara Israel agar segera dibebaskan. Media Israel terus menunjukkan kegelisahan dan ketakutan entitas pendudukan mengenai kesia-siaan perang Israel di jalur Gaza. Pasalnya, Hamas dinilai masih menguasai wilayah Gaza, bahkan masih jauh dari kehancuran. Media Israel mengonfirmasi soal gerakan Hamas yang berhasil menunjukkan bahwa mereka belum terkalahkan di jalur Gaza Utara. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar bahkan telah menimbulkan bencana pada Israel. Beberapa media Israel melaporkan kemunculan para pejuang dari Brigade Al-Qassam di wilayah jalur Gaza Utara yang menjadi saksi permusuhan terberat dan serangan darat Israel. Menekankan bahwa gerakan tersebut berhasil menunjukkan kemampuannya dan memukul mundur pasukan Israel. Hal yang sama juga dilaporkan oleh surat kabar Israel, Israel Hayom. Media tersebut menekankan bahwa gerakan Hamas masih jauh dari kehancuran. Koresponden urusan militer surat kabar tersebut, Lilak Shoval, juga membantah klaim Israel soal kemenangannya di jalur Gaza. Lilak menyebut Hamas masih memiliki kendali yang kuat atas wilayah tersebut. Militer Israel mengalami kerusakan yang parah dan sebagian brigade tersebut dihancurkan di bagian utara.
Iran diam-diam meluncurkan kapal perang perusak baru di tengah ketegangan maritim antara Yaman dan Israel. Kapal perusak tersebut akan menjadi bagian dari armada Laut Kaspia Iran. Pengerahan kapal perusak baru untuk Angkatan Laut tersebut diumumkan pada Senin 27 November 2023 saat upacara penyerahan kapal. Upacara penyerahan kapal baru diadakan di Pelabuhan Bandar Anzali di Kaspia. Komandan Angkatan Darat Iran, Maijen Abdul Rahim Ausafi, Komandan Angkatan Laut Iran Syahram Irani dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Maijen Muhammad Hussein Baheri hadir pada upacara tersebut. Kapal perang baru yang ditugaskan tersebut bernama Iris Deilaman. Menurut Iran, kapal tersebut memiliki peralatan modern dan akan berkontribusi pada Angkatan Laut Iran. Kapal perusak tersebut adalah bagian dari kapal serupa kelas Iran yang disebut kelas Moj. Beratnya sekitar 1.500 ton dan didasarkan pada kapal perusak Iris Jamaran Iran yang diluncurkan pada tahun 2010 lalu. Kapal perusak baru ini bergabung dengan kapal sejenisnya Dena, Syahan, dan Damavan bersama dengan Jamaran. Kapal-kapal buatan lokal ini telah diproduksi sejak awal tahun 2000-an ketika Iran berupaya memperkuat angkatan lautnya. Gencatan senjata sementara yang disepakati oleh Israel dan Hamas dinilai beresiko terhadap posisi Zionis. Sebuah media luar negeri menilai Zionis saat ini dimanfaatkan oleh perlawanan Islam di Palestina, Hamas soal tawanan perang. The Sunday Times menyebut pertukaran tawanan dianggap melegakan bagi semua pihak setelah 50 hari agresi Israel. Namun penanganan Israel terhadap situasi tawanan menunjukkan bahwa entitas tersebut beresiko kalah perang. Diketahui sejak operasi banjir Al-Aqsa, Israel mengerahkan 550.000 orang. Jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan Al-Hassam yang berjumlah 25.000 orang. Akan tetapi meskipun memiliki keunggulan militer yang tidak dapat disangkal, Israel telah kehilangan kendali atas kejadian tersebut. Tawanan yang ditahan oleh perlawanan memberikan Hamas keunggulan. Dengan meningkatkan tekanan baik dari pihak internal maupun kekuatan asing selain Amerika Serikat, Hamas mengetahui bahwa kabinet perang Israel akan dipaksa untuk melakukan gencatan senjata. Pembebasan 2 orang Amerika yang ditahan oleh Al-Hassam menyebabkan dukungan Amerika Serikat terhadap proposal gencatan senjata dan negosiasi Qatar. Hal itu menandakan penyimpangan dari solusi militer yang disarankan oleh Tel Aviv. Menghadapi tekanan domestik atas situasi tawanan, Perdana Menteri Israel pun Benjamin Netanyahu berusaha mendapatkan kembali kendali dengan mengusulkan perpanjangan gencatan senjata, yaitu dengan mengusulkan pembebasan bersyarat 50 tawanan lagi. Setengah pasukan dari sebuah unit militer Israel yang ditempatkan di Gaza menolak bertugas. Kondisi ini terjadi setelah 2 perwira mereka dipecat. Kabar ini dilaporkan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Senin 27 November 2023. Dikatakan pasukan sebuah unit militer Zionis diterjunkan untuk menghadapi Hamas saat puncak operasi darat di Gaza. Namun pasukan tersebut tak mendapatkan senjata dukungan artileri. Masalah ini menyebabkan pasukan unit militer Israel itu mundur dari lokasi peperangan. Pasalnya mereka mengaku mendapat serbuan hebat pasukan Hamas lantaran tak memiliki senjata. Setelah mundurnya pasukan Israel tersebut, pejabat angkatan bersenjata rezim Zionis memecat komandan brigade dan deputinya. Sehingga hal ini memicu protes anggota unit militer tersebut. Setelah itu, setengah pasukan unit tempur rezim Zionis memutuskan untuk meninggalkan tempat bertugas mereka. Akan tetapi para pejabat tinggi angkatan bersenjata rezim Zionis mengklaim pasukan dari unit-unit tempur lain sudah didatangkan untuk memenuhi kekosongan.
Israel diduga mengalami kerugian setelah digempur tanpa henti oleh Hamas. Zionis disebut tak mengirimkan senjata ke unit militer di medan perang sehingga mereka memilih mundur. Media Israel melaporkan tentang memburuknya krisis kepercayaan di dalam tentara pendudukan Israel. Hal ini bermula saat pasukan sebuah unit militer Zionis diterjunkan untuk menghadapi Hamas saat puncak operasi darat di Gaza. Namun pasukan tersebut tak mendapatkan senjata dukungan artileri. Masalah ini menyebabkan pasukan unit militer Israel itu mundur dari lokasi peperangan. Pasalnya, mereka mengaku mendapat serbuan hebat pasukan Hamas lantaran tak memiliki senjata. Koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel, Yoav Yeiton, membenarkan bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum kembali ke unit tersebut. Insiden yang tak biasa ini menyebabkan krisis parah antara komandan kompi dan pejuang mereka. Militer Israel dinilai sudah putus asa menghadapi perlawanan. Para perwira di brigade tersebut mengakui bahwa pasukan tersebut dikirim dalam sebuah misi dengan cara yang buruk. Israel yang dianggap memiliki kekuatan militer kuat kini mulai menunjukkan kekalahan saat terlibat konflik dengan Hamas di jalur Gaza. Seorang pengamat lantas mengungkap pandangannya soal Zionis bisa kalah melawan perlawanan di Palestina. Scott Reiter, mantan perwira intelijen militer Amerika Serikat, menekankan bahwa gerakan Hamas telah melampaui sebuah organisasi dalam hal wajah material tradisionalnya. Menurutnya, Hamas telah menjadi konsep yang lebih luas mengenai makna perlawanan. Profesor Avraham Sama, seorang profesor di sebuah universitas, juga percaya bahwa terlepas dari apa yang terjadi saat ini di Gaza, Israel telah gagal dalam praktiknya. Sementara Hamas telah menang. Ia lantas membuktikan kekalahan Israel dengan menunjukkan bukti tentara Zionis yang melarikan diri di medan perang. Situasi ekonomi Zionis juga dinilai mengalami kemerosotan. Sarma menjelaskan sebelum serangan Hamas, Zionis memiliki kepercayaan diri dan percaya bahwa tidak mungkin terjadi perang luar biasa seperti Perang Oktober 1973. Zionis meyakini jika hal tersebut terjadi, tentara rezim Zionis akan menghentikannya. Namun setelah serangan kejutan Hamas pada 7 Oktober 2023 mampu membuat Israel gelagapan. Meski lebih dari 13.000 warga Palestina terbunuh, gerakan Hamas mampu menyerang balik fasilitas penting militer Israel. Persoalan ini berujung pada hancurnya moral Israel dan menjadikan perjuangan Palestina untuk mendirikan negara merdeka menjadi agenda utama dunia. Militer Israel saat ini mengalami krisis setelah dua perwira dipecat karena mundur dari medan perang setelah tak dikirim senjata. Hal itu menyebabkan setengah unit militer Israel enggan berperang. Suasana di dalam batalion saat ini disebut tegang. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Mereka terlibat dalam operasi yang panjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup. Zionis mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Akibatnya, keputusan diambil untuk menarik batalion tersebut dari pertempuran aktif untuk beristirahat dan melakukan reparasi. Kemudian menggantikan dua perwira yang memimpin kompi di tengah konfrontasi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa batalion yang sama juga menjadi sasaran insiden parah lainnya pada bulan lalu, termasuk cederanya perwira lain, kematian perwira lain dalam pertempuran, dan cederanya komandan batalion juga menjadi penyebab utama perselisihan tersebut dalam beberapa hari. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi. Mereka menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengisi kekosongan di medan perang. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya invasi. Melalui sebuah penyelidikan, militer Israel mengakui bahwa mereka telah memasuki jebakan Hamas, bahkan banyak pejuang tanpa henti menembakkan peluru RPG ke arah tentara Zionis dengan intensitas tanpa henti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.